mana perintah tersebut kita melanjutkan permasalahan ini ke proses hukum. Jadi nanti warga yang melakukan penganiayaan dan perbuatan melawan petugas negara yang sedang melaksanakan tugas itu diproses sesuai dengan jalurnya di kepolisian. Kemudian anggota TNI Angkatan Darat yang kemarin melakukan pemukulan akibat saya dipukul oleh warga itu diproses di jalur militer, yaitu di polisi militer. Jadi kita akan memulai proses sesuai dengan perintah yang diberikan atau diperintahkan oleh polisi. Itu saja. Artinya nggak jadi cabut berkas di Polres kan? Laporan di Polres nggak jadi cabut? Jadi perintah yang diberikan untuk melanjutkan proses hukum. Sehingga saya sebagai warga negara memberikan laporan kepolisian ke Polres Bogor. Dan berarti yang di sini khusus untuk anggota sendiri? Betul, yang terkait dengan video yang viral itu kan? Gimana? Yang terkait dengan video yang viral itu ya? Betul, karena video yang viral tersebut kan jadi memicu berbagai pandangan dan opini. Laporan masyarakat ada dan? Gimana? Laporan masyarakat ke Denpom ada? Ya nanti kita sesuaikan dengan proses yang ada di kepolisian, awalnya di polisi militer. Itu saja mungkin. Jumlah anggota yang di Denpom di Denpom berapa? Nanti bisa ditanyakan di polisi militer, karena beliau yang nanti akan bertindak sebagai pemeriksa. Jadi bukan kesepakatan rekan-rekan. Jadi Kodim 1609 terhitung mulai pagi ini sudah memperbaiki kerusakan daripada railing door aluminium yang terjadi akibat peristiwa kemarin. Jadi hari ini dan malam saya sudah merintahkan kepada Damkar Banjar beserta anggota untuk memperbaiki dan sudah dikerjakan pada pagi hari ini. Jadi kita ganti dengan yang baru railing door yang rusak, termasuk barang-barang lain yang rusak. Jadi Kodim sudah bekerja dan semua yang kerusakan kita ganti. Ya. Dan untuk yang pemeriksaannya belum selesai kan? Untuk pemeriksaan masih kita lanjutkan sesuai dengan prosedur dari polisi militer. Demikian kawan-kawan. Sementara ini berapa anggota yang diperiksa? Ya beberapa orang yang kemarin yang terindikasi pemukul, kemudian yang pihak masyarakat dari sudut Apel dan sudah kita sesuaikan dengan prosedur yang ada. Terima kasih rekan-rekan. Ya, terima kasih. Pak Yan, ada informasi bahwa kesepakatan damai itu batal, itu seperti apa? Ditunda lah. Ditunda. No, kalau masalah itu ya memang saya dari kemarin malam memang sempat dikontak, diadakan suatu penandatanganan perdamaian. Ya, saya bilang siap saja, saya siap menunggu. Dan sampai saat ini jam 11 katanya jam 10 sudah di rumah siap-siap mau berjalan. Terus sampai tengah jalan belum juga ada ini kepastian kapan-kapan. Nah, saya nunggu di rumah Pemaron saja itu. Sampai jam 11 ini belum juga. Nah, mungkin saya dengar-dengar adanya ditunda atau bagaimana. Sampai saat ini juga saya belum tahu kepastian. Dan saya masih tetap akan menunggu. Nah, apapun karena saya belum dapat kepastian yang jelas bahwa itu ditunda atau dibatalkan. Yang jelas kami masih menunggu karena kami belum mendapatkan satu kepastian. Ya, itu saja. Pak, kan ini ada informasi bahwa proses hukumnya akan dilanjut. Itu seperti apa tanggapannya Pak sebagai perwakilan keluarga? Kalau memang itu saya selaku perwakilan daripada masyarakat Sidetape dan notabene adalah kebetulan itu merupakan warga saya juga di Sidetape. Kalau ini memang dilanjutkan ya kami masyarakat ya mau bagaimana sih, harapan kita sih ya biar ya sama-sama berjalan dengan baik sesuai harapan. Saya akan sifatnya tetap menunggu saja gitu. Ya ada itu Pak Danem, katanya ada perbaikan kiosnya seperti apa? Ah itu ya kemarin sekitar jam 8 apa jam 8 ada dari TNI datang ke rumah. Ya, yang katanya ada kerusakan yang diakibatkan oleh insiden yang 2 hari yang lalu
yang maka sampai terjadi anggaplah insiden-insiden itu ada kerusakan warung masyarakat itu mau diperbaiki ya silakan, dan datang juga ke rumah ke adik saya mau mengasih biaya perobatan untuk ponakan saya yang luka-luka itu ada 3 orang sama termasuk adik saya, tetapi adik saya bilang oke lah, terima kasih banyak apa yang menjadi penyampaian daripada TNI untuk mengasihkan uang pengobatan, tetapi anak saya sudah berobat, terima kasih banyak, itu bilang adik saya. Ada harapan dari Pak Yan selaku. Jadi ada kegiatan berjalan dengan lancar, kemudian kegiatan itu kita laksanakan. Awalnya kan bahwa kira-kira 2 minggu yang lalu Kepala Rumah Sakit Umum Daerah Buleleng itu menelpon ke saya, intinya menyampaikan mohon bantuan dari aparat TNI dan Polri untuk ikut mengamankan instalasi kamar jenazah. Kenapa? Karena kurang lebih saya lupa ingat juga tadi, kebetulan beliau ada di sini, kurang lebih 2 minggu yang lalu warga dari Sidetape juga melaksanakan upaya pengambilan paksa terhadap jenazah yang terkonfirmasi positif COVID-19. Karena tidak diizinkan oleh petugas dari rumah sakit, mereka melakukan upaya paksa termasuk memecahkan kaca dari kamar jenazah rumah sakit RSUD Buleleng. Kemudian pecahan kaca tersebut dari kepala rumah sakit, direktur rumah sakit juga menyampaikan mengenai punggung belakang daripada petugas di kamar jenazah sehingga terbuka. Namun dari direktur rumah sakit menyampaikan bahwa dia tidak melanjutkan karena kondisi pandemi ini dan tidak ingin untuk masalah ini diperpanjang. Kemudian kurang lebih 2 hari yang lalu Bapak Kapolres Buleleng juga jam 22.30 saya masih ingat menelpon saya terkait adanya upaya juga untuk mengambil paksa jenazah terkonfirmasi COVID-19 warga desa Sidetape yang meninggal di rumah sakit Santigraha Riris. Saya waktu itu tidak hadir, tapi Bapak Kapolres hadir langsung sampai kalau nggak salah jam 1:30 ya, 1:30 didampingi oleh Dan Ramil Seririt dan Bapak Kapolsek Seririt. Mereka juga mengambil, tapi dimediasi sedemikian rupa, namun memang dibawa dengan ambulan ke desa mereka. Untuk yang pertama itu penyampaian dari direktur rumah sakit itu mereka ngambil paksa tanpa protes, meninggal COVID-19 sama sekali. Nah, berawal dari 2 kejadian itu, kemarin saya sudah sepakat dengan Bapak Kapolres. Hari Minggu kemarin kami berdua datang ke sana, ke desa Sidetape. Rupanya baru kunjungan Pak Dandim dan Pak Kapolres pertama selama ini ke desa Sidetape. Saya juga tidak mengerti bagaimana kultur desa ini, namun yang saya dengar desa ini memang agak unik. Keunikannya ya mungkin kultur tampekan ya Pak ya. Tampekan itu ke atas, itu saya lihat memang minim sekali. Kalau kemarin saya sampaikan dari 100 orang yang saya lihat itu hanya paling 10 orang yang memakai masker. Wajar kalau di sana menjadi salah satu daerah di mana COVID-19 menular dengan begitu cepatnya. Sementara kita memang berupaya betul dengan segala macam cara, dengan penguatan isoter, bekerja sama dengan seluruh stakeholder yang terkait, dari Polri, dari TNI, dari BPBD, dari Satpol PP, dari Dishub, dan semua Dinkes, apalagi yang sudah berusaha setengah mati untuk menurunkan. Dan alhamdulillah Stungkare hari ini kita hanya 21 terkonfirmasi dari paling tinggi 198 satu hari. Hingga memang apa yang kita laksanakan ini sesuai perintah yang diberikan oleh pemerintah pusat memang sudah menunjukkan tanda-tanda keberhasilan. Kasus itu menurun dan sekarang kita sudah merawat kurang lebih hampir 2.200 orang di isoternya kita dengan tingkat kesembuhan hampir di angka 1.800 tanpa kematian. Jadi apa yang diperintahkan, diamanatkan oleh pemerintah pusat itu sudah dapat dilaksanakan dengan baik di Buleleng. Nah, namun penguatan 3M ini memang harus kita kerjakan dengan baik. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi, dengan menggunakan masker yang baik,
maka kita akan dapat mengurangi penularan hampir dengan 90 dan 95%. Gitu. Sementara ini tidak dilaksanakan dengan baik oleh mereka di sana. Atas dasar itu, hari Minggu kemarin saya dan Bapak Kapolres sudah sama-sama sepakat yang baik, khusus di Detape, tolonglah dikurangi sedikit kegiatan-kegiatan yang arogan, premanisme. Ini menarik perhatian. Dan saya sudah berkomitmen dengan Bapak Kapolres, kami akan tetap melaksanakan kegiatan-kegiatan yang lebih masif lagi. Negara kita negara hukum. Dan hari ini saya melaporkan apa yang terjadi pada kami, pada petugas negara yang sedang melaksanakan tugasnya kepada pihak kepolisian. Kepada pihak kepolisian untuk ditindaklanjuti. Saya selaku Komandan Kodim 1609 Buleleng mempertanggungjawabkan semua yang dilaksanakan oleh satuan tugas tim yang bekerja pada hari ini. Karena saya ada di sana. Ada atau tidak ada saya di sana dengan Bapak Kapolres, saya dan Bapak Kapolres mempertanggungjawabkan. Karena ini merupakan komitmen dari saya dengan Bapak Kapolres. Seperti perintah yang kami terima saat kunjungan dari Menko Marves Pak Luhut Binsar Panjaitan. Itu yang harus saya sampaikan ke teman-teman. Saya harapkan nanti permasalahan ini dapat kita selesaikan. Dan pesan saya adalah, jadilah warga negara yang baik, yang patuh kepada hukum, yang tidak semena-mena. Karena TNI Polri ini bukan musuh masyarakat. Kami lahir, besar, hidup untuk masyarakat. Kami mengabdi untuk masyarakat. Kami berbuat yang terbaik untuk masyarakat. Bekerja pagi, siang, sore, malam, subuh untuk masyarakat. Jadi janganlah melakukan hal-hal yang tidak perlu seperti itu. Dan tidak ada TNI atau Polri itu yang akan berpikiran untuk menyengsarakan masyarakat, memukul masyarakat, tidak ada. Itu yang mungkin saya sampaikan ke rekan-rekan semua. Mudah-mudahan dan berhentilah satu lagi membuat video-video yang memotong-motong video hingga masyarakat, gunakanlah medsos itu dengan bijak. Hingga masyarakat bisa melihat, memahami kejadian tersebut secara menyeluruh. Jangan memotong-motong, hanya ditunjukkan saat-saat prajurit kita memukul rekan tadi yang sudah saya jelaskan. Karena sebenarnya pemicunya adalah Komandan Kodim 1609 dipukul dari belakang kepalanya. Dan itu menimbulkan respon reaktif dari anggota saya yang bertugas di lapangan. Membentuk kerumunan massa, menakut-nakuti, dan ada provokator yang melakukan tindakan-tindakan yang menakut-nakuti petugas. Kemudian seolah-olah bahwa Desa Sidetape itu bukan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan saya juga baru tahu bahwa ada satu anggota saya lagi yang dipukul dadanya 2 kali, dicekek, dipukul ulu hatinya 2 kali, kemudian dipukul tengkuknya. Penyampaiannya karena melindungi mobil dinas Dandim 1609 Buleleng dari rencana penghancuran oleh masyarakat. Ini yang lagi kita teliti bersama. Itu yang menurut pendapat saya kurang pas dilakukan oleh masyarakat di tengah pandemi seperti ini. Karena kami sudah berusaha bekerja keras sesuai perintah yang kami terima dari komando atas, baik dari Polri maupun TNI, dengan menggunakan seluruh kemampuan yang ada untuk membantu masyarakat. Dan saya berpikiran untuk Buleleng itu sudah cukup berhasil menekan laju terkonfirmasi positif, kemudian melaksanakan kegiatan isoter, memisahkan yang sakit dengan yang sehat, sehingga masyarakat bisa normal. Di sana hari ini kami membawa tim dari Puskesmas Banjar yang ada di sana, kemudian dari Kodim, dari Polsek Banjar, kemudian dari Dinas Perhubungan, Satpol PP, BPBD-nya Kabupaten Buleleng, kemudian Satpol PP juga. Kita melaksanakan kegiatan di sana, dan kegiatan dimulai tadi jam 8, kurang lebih jam 8.30. Memang fenomena hari ini yang saya temukan berbeda dengan hari Minggu. Hari Minggu kemarin saya temukan masyarakat di sana sangat banyak yang keluar rumah,
meski tanpa masker gitu. Hari ini begitu saya naik dari desa Tempekan, sepi, lengang, tidak ada orang. Dan setelah saya sampai di posisi tempat kita melaksanakan kegiatan testing dan tracing, saya dapatkan memang sedikit sekali yang datang. Diawali dengan anggota DPRD, dengan perangkat desa, dengan beberapa yang kita banyak mendapatkan tadi dari warga yang melintas dan diarahkan dengan baik untuk menuju ke tempat testing dan tracing. Tidak ada permasalahan yang kita temui, semua berjalan lancar sampai kita mencapai angka 104 orang yang kita testing dan tracing dengan mendapatkan 4 orang terkonfirmasi positif dari hasil tersebut, sehingga makin menguatkan pemikiran kita bahwa memang kemungkinan terjadi penularan yang cukup masif di desa Sidetape dengan mereka tidak menggunakan masker dan tidak menerapkan disiplin prokes sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh pemerintah kita. 0945 ada sepasang remaja dengan motor Scoopy turun dari atas dengan kecepatan yang cukup tinggi, kemudian di stop oleh petugas kita, kemudian diarahkan. Tapi dari yang saya dapatkan, karena saya tidak ada di sana, karena mengawasi pelaksanaan, mereka tidak mau menolak untuk dilaksanakan testing. Kemudian mereka dengan berbagai dalih menyampaikan bahwa apa tidak mau, kemudian melakukan tindakan menabrak petugas kita tersebut, kemudian melarikan diri ke bawah dengan kecepatan. Saya lihat manakala mereka turun, kemudian menggunakan gerakan siksak. Saya tadi tanya ke yang bersangkutan, kenapa kamu siksak? Saya menghindari bapak-bapak petugas itu. Nah kemudian tiba-tiba mereka bermanuver balik lagi arah kepada petugas. Kemudian mereka menyampaikan kata-kata kenapa kamu menghalang-halangi langkah saya, perjalanan saya, diri saya. Tapi itu merupakan konsekuensi di mana saya bertugas, karena kami tidak menganggap masyarakat itu musuh, sehingga kita ini sama-sama, hingga alhamdulillah nanti kita dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Kita selesaikan ini secara proses hukum, karena tadi sebenarnya saya berpikir saya sudah memaafkan mereka sebenarnya. Ya, taruhlah ini konsekuensi saya sebagai komandan Kodim yang bertugas di lapangan. Namun setelah dikaji lebih dalam, apabila ini hanya kita maaf-maafkan saja, pemikiran ini hanya begitu saja, maka akan makin jadi aroganisme, premanisme, menakut-nakuti, berbuat seenaknya sendiri yang mungkin dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Dan saya pastikan rekan-rekan, besok pun kita akan tetap melaksanakan operasi pendisiplinan. Besok kita akan melakukan tindakan yang lebih tegas dan terukur. Betul Wakapolsek ya, Wakapolres ya. Besok kita akan lakukan dengan prioritas desa Sidetape. Besok juga teman-teman bila berkenan kita melaksanakan donor plasma konvalesen dari yang sudah sembuh-sembuh diundi. Siap, oke Dan. Nanti ke share nih.